pesanan snack bowl yang rutenya juga produksi. Ini punya Reda Kitchen dan udah punya asisten juga. Untuk tahu lebih lanjutnya mari kita ngobrol sama Bu Hilda. Jadi terus simak podcastnya sampai habis. Oke, Bu Hilda boleh dong biar sobat kreatif di rumah dimanapun sobat kreatif berada biar tahu Bu Hilda ini latar belakangnya gimana sih, terus Reda Kitchen tuh jualnya apa sih, boleh kasih Perkenalkan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemilik dari Reda Kitchen, saya dengan Hilda. Usaha yang saya jalanin bidang kuliner ya. Kayak untuk produk-produknya sendiri itu jenisnya kayak kue-kuehan ya, pastry. Salah satunya ini menu andalan ya, kue andalan saya itu bolen pisang. Terus juga ada pastry yang lain, ada juga bakso. Yang awalnya bakso itu ada bakso kuah dan bakso frozen juga. Awal saya usaha itu sebenarnya bakso. Oh, bakso. Dari Reda Kitchen ini, tapi namanya dulu belum Reda Kitchen nih, masih Reda Bakso Tahu. Oke, iya. Gitu. Yang dimana tuh dijual itu di online, di GoFood, GrabFood, gitu. Offline juga nggak? Offline juga. Offline juga. Dine in ya, makan di tempat. Kita menyediakan tempat dengan konsepnya dulu lesehan. Nah, berjalan waktu ya kan, karena pandemi juga ya di tahun 2020 udah nggak boleh makan dine in ya. Nah, terus juga jarang. Nah, akhirnya udah saya apa ya supaya saya jualannya mau online aja nih fokus gitu. Nah, saya kan juga sebenarnya kan karyawan ya saat itu ya. Ya bekerja juga berarti. Jadi saya tuh ngejalanin usaha itu sambil menjadi status karyawan. Berarti dua dong ya kerjanya ya. Oke, terus cukup mengatur waktunya cukup gimana ya, antara status karyawan yang berangkat kerja jam 9, pulang jam 5 sore gitu kan ya. Di situ saya juga harus produksi juga. Nah, mau nggak mau tuh saya produksinya malam. Oke, produksi bakso tuh ya. Bakso, kalau bakso sih subuh ya sebelum berangkat kerja. Oh, subuh, oke. Nah, tapi kalau untuk kayak kue-kue itu saya produksinya tuh after saya pulang kerja. Gitu. Itu rutinitas saya jalanin. Untuk ininya bakso dulu di awal ya, itu sekitar ada lebih dari 5 tahunan lah sambil jadi karyawan. Oh, wow. Saya jual di beberapa outlet, di rumah juga ada, di ITC Cipakama saat itu juga ada, Romangun. Nah, udah bercabang-cabang ya. Ada karyawan juga yang bantu gitu ya untuk jaga baksonya. Terus pandemi ini saya kan banyak WFH ya. WFH ya. Kantor gitu, terus 2020. Terus saya pikir saya banyak di kantor, sedangkan toko-toko yang tempat lain sudah saya tutup kan karena nggak boleh kan untuk dine in. Terus saya jualan deh. Akhirnya saya juga senang. Awalnya saya senang ini yang bolen ini. Kenapa saya terinspirasi untuk usaha bolen ya, karena saya suka jenis makanan tuh yang pisang-pisang. Pisang-pisangan suka. Iya, yang buah pisang tuh pasti suka. Apapun yang bentuk buah pisang gitu ya itu pasti suka gitu loh. Jadi karena hal favorit langsung. Iya, terus juga kayak kan bolen itu salah satu makanan yang semua orang tuh bisa makan gitu ya. Terus lebih kelasnya juga ada kelasnya lah gitu dibandingin maaf kayak pisang goreng gitu kan. Dia berkelas lah karena salah satu jenis pastry. Betul ya, gitu. Nah itu akhirnya saya juga kalau setiap ke daerah gitu luar kota yang dimana itu dengan bolen, saya terinspirasi juga. Bandung. Setiap itu pasti beli oleh-oleh itu gitu kan, pasti ke situ. Kenapa saya nggak coba? Ini kan kayak masih kelihatan bahannya gitu ya, terus bentuknya juga nyata. Saya praktek gitu, saya coba. Saya juga riset juga ya, dimana tuh saya kasih tester ke orang-orang, tetangga, keluarga, teman, nih coba ini aku bikin ini gitu ya. Terus juga sempat ya namanya kita ikut kegiatan ya, pasti ada belajarnya juga gitu kan ya. Ya udah saya belajar gitu. Di situ saya sudah cocok nih sama rasa ini gitu kan, hasil dari riset orang-orang yang tester pada gitu. Suka berarti ya. Ini kayak gini, kamu sudah punya produk seperti ini gitu ya. Udah saya jalanin. Nah tahun 2020 itu kan pandemi ya, saya banyak di rumah. Saya dengar dari Jack Planner gitu kan. Jack Planner. Dari mana tuh dengarnya? Dari ya saya sendiri dengar kalau punya usaha harus di Jack Planner kan, suka jalan-jalan gitu ya. Izin usaha. Selama ini saya buka bakso nggak punya izin usaha loh. Buka-buka aja ya. Iya, buka-buka, produksi jualan gitu kan. Ya udah dibawa ini deh, nggak pikiran izin usaha. Nah setelah itu saya harus kayaknya harus
serius nih, karena kan pandemi nggak tahu nih batas waktunya kan. Kalau di izin usaha kan kita sudah harus produk dihalalin gitu kan ya. Iya. Terus ada sertifikat yang lainnya deh gitu. Udah saya coba deh. Saya gabung ke Jackpreneur. Saya bilang ke Jackpreneur kemana ya gitu kan ya. Akhirnya ya saya coba cari informasi, ternyata kecamatan gitu. Iya, ke kecamatan lah tuh, Kecamatan Pulau Gadung ya. Terus saya di Kecamatan Pulau Gadung, saya ketemu salah satu pendamping di sana, terus dikasih itu ya syarat-syaratnya segala macam, dikasih pengetahuan gitu ya, apa aja sih kelebihan kekurangannya gitu kan. Nah udah saya bergabung, persyaratannya ya setelah itu saya di follow up terus sih. di follow up, ditanya-tanyain gitu, Bu Hilda udah punya ini belum, udah bikin ini belum, udah usahanya bikin apa, ini gitu. makanannya apa gitu, kuliner, terus apa aja produknya, udah punya halal belum, ini masih step bener nih, tapi sebelumnya stepnya usaha bakso, saya jelasin lah ya awal saya. Nah, di sini saya mau fokus nih gitu lagi produk kue dulu aja nih, karena memang saya yang handle, karena betul kalau bakso saya masih dibantu didampingi sama suami gitu. Nah itu bisa produksinya. Nah terus ya udah ini boleh deh kebelang gitu ya, kita ditawarin untuk produk halal dan segala macamnya dan bintek-binteknya. Oke. Wah, alhamdulillah berarti perjalanannya panjang. Itu tadi 5 tahun jadi karyawan sambil dagang bakso ya? Untuk bakso itu awal berarti 5 tahun, tapi untuk jadi karyawan itu saya udah 20 tahunan. 20 tahunan. Itu dari tahun berapa tuh mulai berusaha? Bakso itu tahun 2015 akhir lah. 2015 akhir. Jadi setiap hari selama 5 tahun kegiatannya Bu Hilda tuh dari pulang kerja dari subuh lah ya, dari subuh terus kerja, pulang kerja, produksi bakso, terus kebetulan ada yang bantu saya kan tinggal di rumah. Nah, jadi kalau mereka udah jalan ke masing-masing tempatnya, saya berangkat kerja. Berangkat kerja, berangkat jam 9, pulang jam 5. Terus kalau pulang kerja, saya biasanya ada beberapa outlet saya kunjungi nih, yang kayak misalnya di TC Cepaka Mas itu, saya berkunjung lihat penjualan kayak gimana, mantau ya. Nah, pulang, terus saya rapi-rapi lah ya. Itu saat itu belum produksi bolen nih gitu, masih bakso. Semenjak pandemi aja saya baru produksi bolen pisang ini. Nah di situ udah terus rutin tuh kayak. Nah setelah tahun 2020 itu saya kayak harus jual produk yang lain deh, karena kan nggak bisa ada in kan gitu yang lain gitu. Saya takut nggak survive ya kalau bakso gitu. Ya udah deh saya coba ini. Akhirnya tahun 2000 malah saya sekarang jauh lebih fokus ke sini ke bolen dan saya memutuskan tahun 2023 ini awal tahun kemarin untuk resign kerja. Awal tahun 2023 jadi udah resign. Sekarang full time di usaha. Iya, jadi saya punya kantor sendiri. Keren. Berarti besar banget dong impactnya kalau misalnya sampai ya udah resign aja lah, usaha aja gitu ya. Jadi ya udah ngerelain kerjaan gitu, berarti nilainya jauh lebih besar. Iya, jauh lebih besar. Sempat sih saya kenapa kok lama ngambil keputusan gitu kan ya. Pasangan juga bilang, ayo cepet kamu ngambil keputusan, kamu jadi karyawan atau pengusaha itu kamu lebih banyak kesempatan buat orang lain juga. Kasih masukan tuh. Tapi karena saya senang ketemu banyak orang gitu ya. Nah udah saya sebelum terlambat terlalu jauh, saya langsung putusin tahun ini. 2023 ini berarti baru ya, Bu Hilda ya. Jadi teman-teman kemarin itu kami tim TKK sempat main ke tempatnya Bu Hilda, ke dapur Reda Kitchen. Jadi kita udah dilihatin juga tuh cara pembuatan bikin bolen. Terus juga udah lihat kitchennya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa, proses pembuatannya seperti apa, itu semuanya emang udah proper banget. Terus udah dijamin higienis. Kalau misalnya teman-teman nggak percaya, kita lihat tayangan Reels yang satu ini. TKK jalan-jalan ke Reda Kitchen. Manis dari pisangnya. Itulah tagline dari Jackpreneur binaan Pulau Gadung ini karena menggunakan pisang raja yang berkualitas yang sudah pasti harum dan bermadu. Satu box bolen pisang dengan isi 10 pieces dibanderol dengan harga 60.000. Kalau kalian mau bolen yang gluten free, bisa juga lo request, tentunya dengan bahan yang berkualitas. Oh iya, Reda Kitchen saat ini sudah mempunyai 12 reseller loh. Bahkan produknya sudah sampai ke Amsterdam, Belanda. Milik Reda Kitchen, Ibu Hilda Salim
Salim bergabung dengan Jakpreneur dari tahun 2020. Dengan Jakpreneur, Ibu Hilda dibantu dalam tiap perizinan usaha, dari Haki, Halal, sampai Bepom. Kalian bisa temukan Reda Kitchen di Instagram dan Tokopedia. Ketik aja Reda Kitchen. Kalau kalian mau pesan melalui WA juga bisa di nomor 0813 8723 8376. Pada tanggal 22 sampai 23 Juni mendatang, Reda Kitchen akan hadir loh di Bazar Kelurahan Pisangan Timur. Jangan lupa mampir dan beli ya. Oh iya guys, sebelum produksi bolen pisang, Reda Kitchen juga memproduksi bakso. Kalian juga wajib cobain bakso frozennya ya. Dijamin semua produknya enak dan kalian pasti akan beli lagi. Yuk buruan pesen dan cobain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Salim dari Reda Kitchen. Produk yang saya produksi salah satunya aneka bolen pisang, bakso frozen, aneka kue kering, dan lain-lain. Silakan add Instagram dan Facebook Reda Kitchen. Untuk teman-teman yang punya usaha, mari bergabung di Jakpreneur. Untuk usaha yang berkembang, omset meningkat, UKM berdaya, Jakarta berjaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilda, kita lanjut lagi ya. Tadi udah lihat tayangan reels tempatnya Reda Kitchen, oke banget kan? Dan produknya itu ternyata nggak cuma bolen, ada bakso frozen, terus juga ada snack, ada kue kering juga ya Bu Hilda ya. Kue kering toplesan kayak yang biasa kita buru pas hari raya gitu. Ya. Itu juga jual Reda Kitchen. Dan juga packagingnya bagus-bagus. Tadi kita udah lihat kayak ini aja nih yang ada di depan kita. Ini packagingnya kayak yang kita biasa temuin di toko oleh-oleh besar ya. Padahal ini UMKM Jakarta Timur gitu. Jadi nggak kalah sama yang namanya udah dikenal secara nasional ya Bu Hilda ya. Alhamdulillah. Terus juga ternyata Reda Kitchen ini udah punya reseller ya Bu Hilda ya. Itu udah resellernya di mana aja? Banyak banget. Reseller saya alhamdulillah sudah ada sekitar 12 ya, 12 reseller. Itu reseller saya sendiri itu ada yang di Jakarta, banyak sih di Jakarta. Yang di luar kota juga ada. Luar kota ada. Luar kota mungkin sekitar 3 lah ya, 3 orang. Yang di sini yang Jakarta jauh lebih banyak. Oke, 3 orang di luar kota. Itu ngirimnya gimana tuh ke reseller yang di luar kota? Reseller itu ada yang pakai jasa just tip. Jadi reseller saya pas datang ke Jakarta, dia selalu buka open PO kali ya. Oh gitu, iya oke. Terus ada juga yang dia kita kirim nih kalau yang masih sekitar Jawa Barat gitu ya, masih nggak gitu waktu, nggak sampai 1 harian, bisa kirim. Oh kirim, oke. Terus juga kemarin sempat kirim ke London, terus ke Amsterdam gitu. Itu kebetulan memang mereka sudah pernah makan produk saya, terus mereka memang tinggal di sana gitu kan, jadinya bawa produk, ada juga yang saya kirim. Oh gitu, jadi reorder ya. Jadi pas pengen mungkin balik lagi ke tempatnya, di sana mungkin kerja, pengen balik ke sana tapi inget bolennya Reda Kitchen, jadi pesen bawa oleh-oleh nih buat orang bule sana, gitu. Bawanya ini, gitu. Keren banget. Betul. Jadi produknya udah nyampe ke Amsterdam, Belanda, teman-teman. Gitu. Kemarin sempat sama saya kebetulan ada keluarga juga di Amerika, terus juga dia sempat ini teman-teman saya di bule di sini nih pada suka nih, kata dia gitu. Oh iya. Iya boleh. Approve gitu. sama bule ya rasanya ya. Iya, kebetulan lagi berkunjung ke Bali kan. Saya mau bawa sekalian aja deh. Jadi saya kirim ke Bali, terus mereka bawa ke sana. Wah, keren Jadi banget. pengirimannya lewat gitu kayaknya dari ke Bali, Jakarta, Bali baru bawa. Dibawa orang, tapi ya, iya. jadi niatnya tuh buat oleh-oleh, buat bagi-bagi. Di sana. Sekalian marketing secara nggak langsung. Ntar bulenya sendiri yang mesen. Ini mesennya di mana nih? Dilihat dari IG Reda Kitchen gitu. Oke, Bu Hilda kasih tahu dong awal mulanya motivasinya bisa jualan. Kan pertama kali kan jualan bakso tuh 2015 ya. Itu motivasinya apa mau jualan bakso? Ya semua yang saya produksi, saya tuh hobi makan. Hobi ngemil. Oke. Gitu ya, kemana ada jalan, padahal tujuannya kemana, misalkan contohnya ke tempat mana, tapi pasti nggak jauh pulangnya atau berangkatnya pasti makan dulu. Oh iya, oke. Terus biasalah ibu-ibu ya cewek ya. Sama suami saya kan juga doyan makan kan, terus kalau misalkan mampir sini ada makanan baru nih, kita kunjungin. Terus buat perbanding kita juga, nggak ada salahnya yuk kita coba kan, kayak bakso makanan semua orang suka gitu kan. Terus udah coba makan, cocok deh sama yang ini, kita belajar, akhirnya ketemuin resep yang bagus, yang buat cocok kita sama orang lain juga, kita riset, ya itu udah berjalan. Nah, bolen pun juga sama.
motivasi saya ya sebenarnya lebih ke Karena suka ya? Gitu. Terus saya juga ngisi waktu gitu ya. Saya orangnya maaf ya nggak bisa diem gitu. Nggak bisa diem, oke. Libur pun pasti ada dikerjain, ada dipraktekin. Pulang kerja aja juga langsung sikat ya di dapur. Iya gitu, pulang kerja terus langsung kayaknya harus kesana nih gitu, kayak nggak ada punya beban kurang, saya belum ke dapur nih, belum ada yang dikerjain gitu kan. Bikin cemilan gitu kan, apa nih kan ada yang makan gitu kan, cemilan nggak ada salah sih, coba jadiin usaha nih gitu. Anda rasanya juga cocok, approve sama orang-orang di sekitar. Kan sebelumnya tester dulu kan ke orang sekitar gitu. Coba yang dikasih gratisan nih, saya kan harus tahu nih gimana, minta saran kritiknya. Nah ini saya bikin kemasan kayak gini yang tadi kasih info-nya, ini nanya nih, karena saya juga bolen saya ini kan udah masuk halal. Oh iya, sudah masuk BPOM juga. Oh keren banget. Makanya harus dirapiin kemasannya. Iya benar, ini kemasannya udah oke banget sih, parah. Terus udah ada halal juga, jadi kayak bener-bener udah cocok banget lah masuk ke toko oleh-oleh yang besar gitu. Udah masuk belum Bu? Untuk toko-toko sudah ada. Udah ada. Toko-toko ada itu konsignasi ya, jadi ada titik produk gitu ya di sana. Terus nanti ada juga yang beli putus juga. Oh gitu, berarti udah masuk ke toko oleh-oleh gitu ya. Ada. Wah keren. Terus ini dong Bu Hilda, kayak usaha itu kan ada suka dan dukanya. Itu apa aja? Sukanya saya karena hobi ya, jadi menikmati, walaupun saya kerja, saya langsung produksi, saya tuh capeknya perasaan nggak terasa karena memang saya suka. Gitu. Sukanya ya saya bisa memberi juga banyak saudara, tangga tuh untuk membantu saya gitu ya kan, itu seneng gitu orang bisa bergabung sama saya gitu. Terus kalau dukanya waktu istirahat saya memang kurang. Waktu Jelas istirahat, itu. waktu untuk kita sendiri nih gitu kan, kok nggak ada waktu ya, kok ini, tapi udahlah orang saya nikmatin kok. Iya Gitu. Buat me time tuh berkurang, tapi secara nggak sadar di dapur pun udah me time. Itu waktu saya kayak nikmatin banget gitu. Iya. Itu dukanya, Iya, itu aja. waktunya aja sih kayak nggak ada waktu buat kita sendiri. Oke. Terus juga tadi kan Bu Hilda udah kasih tahu awal mula ketemu Jackpreneur kayak gimana kan. Nah, selama gabung Jackpreneur, apa aja yang udah didapetin? Untuk setelah bergabung di Jackpreneur, alhamdulillah saya bersyukur banget ya bisa bergabung di Jackpreneur, karena banyak hal yang saya dapat. Satu hal, saya dapat pelatihan yang luar biasa, materi-materinya ya. Nah, terus saya banyak ketemu pengusaha-pengusaha UMKM yang sharing ya, jadi tukar pikiran, cara konsep marketingnya, produk, tukar pikiran lah di situ. Terus juga kita bisa sosialisasi sama mereka juga kan, jaringan, luas jaringan. Ketemu teman sesama pengusaha ya. Juga termotivasi sih kalau kita ketemu banyak orang. Betul. Termotivasi, jadi semangat kita juga. Yang misalkan sempat kita kendor nih, gimana aduh kayak gimana nggak percaya diri misalkan contohnya. Saya percaya diri, saya punya produk, saya bisa ngejual, saya yakin pasti laku. Ya di mana ada produk, saya ada penjualnya, ada pembelinya. Iya, asal kita tetap mau produksi, tetap mau bergerak ya, dan tetap keluar gitu. Iya, kalau kita nggak niatnya, satu niat dari hati. Kalau kita misalkan akan ada orang kata dia cuma maunya doang gede tapi nggak ada kemauan gitu ya, nggak ada realisasinya gitu. Itu yang nggak akan terrealisasi lah apa yang kita inginin gitu. Iya, betul. Ikut bazar-bazar udah dari Jackpreneur? Untuk selama Jackpreneur itu alhamdulillah saya banyak dikasih info ya gitu dari pendamping, ikut dari bazar pertama kali kelurahan, kecamatan, terus di wali kota, dan alhamdulillah kemarin dalam menyambut HUT Jakarta ya. HUT DKI Jakarta Jakarta itu saya diundang ke balai kota. Oh iya. Di balai kota itu selama 4 hari menyambut Juni kemarin. Bazar selama 4 hari di balai kota. Iya. Selama bulan Juni kemarin juga kebetulan berbarengan sama bazar di kelurahan kan, sama-sama kan. Iya benar-benar. Kelurahan di Sangat Timur nih. Iya. Kecamatan kan itu ya besar 64 tempat ya. Iya, 64 titik. Titik itu juga termasuk di Muri kan ya. Rekor Muri buat Jakarta Timur. Makanya saya juga bangga, saya ngatur nih, benar saya punya asisten, sama kan saya kan dibantu nih, di support sama suami, sama orang tua, sama asisten di rumah ya. Nah itu bagi-bagi ngatur waktunya deh. Betul, dikasih kesempatan jangan pernah ditolak. Iya, udah gitu. Apa diterima aja, iyain aja semua dulu ya karena gitu. Kesempatan gak datang 2 kali buat saya. Betul.
Wah. Jadi saya udah jalanin, satu saya fokus di bazar di balai kota, yang satu fokus di kelurahan. Oke, sebenarnya kemarin aku sempat mampir juga tuh yang di Kelurahan Pisangan Timur. Cuma ketemunya asisten Bu Hilda. Oh, sempat kesana. Sempat kesana kan ngelipet bazar juga tuh. Iya. Bu Hildanya mana aku tanya. Bu Hildanya nanti siangan datang. Iya. Gitu. Karena saya langsung ngatur yang di balai kota dulu. Balai Saya kota. tinggal kan ada yang jaga juga kan. Saya baru balik ke ini. Itu kan ajak trainer ya. Iya. Dan itu alhamdulillah. gratis ya. Iya, Ikutan bazar alhamdulillah. kayak gitu ya. Setiap saya kegiatan, pelatihan untuk dapat halal, dapat program BPOM, PIRT untuk catering saya, itu semua berkat Jackpreneur saya dapat gratis. Alhamdulillah. Jadi yang mau usaha, mau belum punya izin usaha, belum bergabung di Jackpreneur, ayo bergabung di Jackpreneur. Bergabung Jackpreneur. Caranya gampang aja, kayak Bu Hilda aja, datang aja ke kecamatan tempat tinggalnya ya. Iya, betul. Asal warga DKI Jakarta, Bu. Betul, jadi yang jelas punya usaha. Punya Jangan usaha. punya usaha orang lain diambil. Jangan, nggak boleh. Udah harus punya usaha dulu, terus datang ke kecamatan daftar Jackpreneur. Iya. Nanti setelah datang akan dibantu segala macam urusan terkait usahanya ya Bu Betul, Hilda ya. betul. Nah, sesuai sama pengalaman Bu Hilda. Bu Hilda gabung Jackpreneur dari tahun berapa? Tahun Bu Hilda? 2020. 2020 sampai sekarang berarti udah 3 tahun Iya, ya, kurang lebih. 2020 di akhir lah ya, karena kan memang kan adaptasinya sudah pandemi kan. Oh ya, Ya oke. kan pandemi Maret terus masih perkenalan produk aja dulu. Kebuka lah untuk bikin jatuh kacamata. Oke. Nah, Bu Hilda lanjut. Bu Hilda kan udah jadi pengusaha. Pasti ada dampaknya dong ke diri sendiri dan ke orang sekitarnya. Dampak positifnya tuh apa aja sih? Yang apa ya? Yang pokoknya membuat Bu Hilda, ya alhamdulillah jadi pengusaha ternyata bisa begini, bisa begitu gitu. Dampak untuk diri saya sendiri ya, saya ini lebih enjoy. Lebih enjoy-nya tuh gimana? Enjoy-nya udah begini, saya menikmati, memang saya kan satu hobi. Hobi makan, hobi produksi ya. Ya, Saya lebih enjoy untuk waktu. oke. Ya, waktu saya Fleksibel ya? Fleksibel gitu. Saya memang saya tetap punya aturan. Saya walaupun bukan jadi karyawan lagi, saya tetap tertib di mana produksi itu dimulai dari jam 9 sampai jam 5 sore. Oke, tetap harus disiplin. Disiplin. Tapi untuk waktu saya mau ada keperluan tempat lain dulu, saya masih bisa berkunjung, kayak misalkan ada pelatihan, ada BIMTEK untuk BPOM kemarin, ada kegiatan lain, ataupun saya mau sosialisasi dengan yang lain. Nah, itu saya ada waktu. Dulu kan kalau saya jadi karyawan serba izinnya takut gitu kan, ribet. susah gitu kan, terus nggak enak Karena sama kita kerja teman-temannya. sama orang, iya kan. gitu, negosiasi dulu apa gimana. Sekarang saya ngatur waktu, seneng kan Iya. jadinya. Terus untuk finansial, saya bebas finansial, saya semakin semangat kerja, semakin ini omset juga lebih baik gitu kan, lebih meningkat gitu. Terus dari saya itu juga ya untuk dekat sama keluarga jauh lebih Dekat karena emang di rumah produksinya juga ya. betul, gitu. Tapi kalau untuk ke orang lain ya bisa membuka lapangan pekerjaan lah, walaupun belum banyak, tapi orang sekitar saya sudah ngerasain malah banyak, kapan buka karyawan lagi, saya pengen jadi karyawan. Saya ada rasa wah saya dibutuhkan mereka Iya. gitu. Mereka udah nungguin berarti ya, Iya, Hilda. betul. Kayak ojol-ojol gitu ya, ojol online yang sekarang yang selalu membantu saya untuk kirim-kirim barang. Saya juga ada kepercayaan sama mereka, emang bersyukur. Mereka kadang hari ini terjadwal apa nih Bu, kata dia gitu. Saya dapat giliran kemana-kemana aja nih, itu saya sangat seneng gitu loh. Mereka berarti dia membantu saya gitu. Jadi Bu Hilda terbantu sama mereka, mereka juga apa ya, terbantu banget dengan usahanya Bu Hilda. Iya, saling lah, kita saling memberi banyak berkat ke orang lain juga. Saya juga dapat berkatnya dari mereka. Ya alhamdulillah, jadi itulah cerita pengusaha ya. Apa sih, mutualismenya tuh ada gitu, menguntungkan diri sendiri iya, orang-orang sekitar iya gitu ya. Jadi semuanya senang gitu. Walaupun memang perjalanannya tuh nggak singkat dan nggak gampang ya Bu Iya. Hilda ya, itu bertahun-tahun ya. Juga saya ngerintis untuk ini kan, saya kan nggak ada modal besar ya, ada artian saya dari hasil gaji kerja saya sisihin untuk setiap beli bahan-bahan, beli peralatan. Akhirnya beneran nih kita jadi punya usaha gitu kan. Pas udah jalan kayak nggak nyangka ya. Oh gitu kan. Terus kebetulan kan saya tempat usaha saya kan memang produksi tuh nggak jauh dari rumah, jadi saya tinggal nyebrang aja, lompat gitu kan dari tempat yang kemarin dikunjungin kan. Aduh kayaknya saya nikmat banget, nggak perlu pakai transportasi. Iya, tinggal gitu jalan kan. kaki aja gitu ya. Terus ya udah bersyukur banget, banyak bersyukur.
Ya, alhamdulillah gitu ya. Supportnya juga dari orang tua, suami, mertua tuh luar biasa. Oke, banyak banget berkahnya ya. Yang penting kita tuh jujur aja, terus ya secara halal gitu ya. Betul, makanya saya di Dus saya ini saya ada itu nih, ada tagline ya. Itu pisang pun saya pakai ya, manis dari pisangnya. Manis dari pisangnya Terus tuh juga, gimana tuh betul. ceritanya? Jadi itu di manis pisangnya itu memang saya menggunakan pisang raja. Pisang raja. Gitu. Oke. Itu untuk tagline produk bolennya ya. Terus kita juga ada Honest and Passion. Honest and Passion. Nah itu saya memang melakukan itu dengan kejujuran. Istilah artinya pisang itu memang saya gunakan pisang yang manis gitu. Passion dengan kesabaran. Jadi kalau memang pisangnya belum manis, saya nggak akan bisa produksi. Oh gitu. Jadi nggak maksain ya? Nggak maksain. Oh. Gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada customer nih, Bu Hilda saya mau 20 box gitu, tapi ternyata pisangnya nggak cukup. Saya selalu sudah punya target, dapatnya gini, selalu ready yang pisang matang. Jadi saya gini, dari pisang hijau aja saya sudah persiapkan berapa hari akan matang. Oh gitu, jadi udah tahu hitungannya juga ya? Iya, betul. Saya belajar sama tukang pisang nih. Jadi tukang pisang juga Bu Hilda. Iya, gitu. Keren. Jadi gimana nih harus bagaimana supaya bisa cepat matangnya? Saya dikasih ininya. Makanya saya ada Honest and Passion. Oke. Yang ada simbolnya Raja Pisang Bolen. Oke, kayak gini nih teman Timur Podcast, kalau misalnya Bu Hilda Raja Pisang Bolen, apa tadi Manisnya dari pisangnya. manisnya dari pisangnya gitu teman-teman. Oke. Terus Bu Hilda, pertanyaan yang cukup inspiratif, semoga menginspirasi teman-teman di rumah ya. Kenapa sih Bu Hilda kita harus jadi pengusaha? Kesimpulannya? Kenapa saya sekarang memilih jadi pengusaha yang sebelumnya saya jadi karyawan? Tadi yang sempat saya ini bicarakan, saya bisa ngatur waktu. Terus kayaknya suatu pengusaha gitu loh, yang waktunya nggak diatur sama orang lain, gitu Enak kan? ya. Enak gitu. Terus kita punya kesempatan buka lapangan kerja buat orang lain. Betul. Itu sangat-sangat luar biasa buat hati saya, bahagia saya itu. Beda ya. Beda. Ada rasa puasnya beda ya. Kepuasan, betul. Terus juga dengan bisa mengatur finansial itu saya bisa lebih berbagi untuk keluarga, ya kan, omset juga bisa lebih sesuai dengan inian gitu kan, lebih meningkat. Itu saya bisa berbagi. Jadi saya punya apa sih namanya, kotak-kotak lah istilahnya. Oh ini buat si A, buat si B, si C. Jadi bisa insya Allah berbagi sama-sama. Jadi pengusaha itu yang luar biasa nih, yang di luar ini saya kayak pengusaha kayak biarpun dari yang kecil nanti akan menjadi besar gitu loh. Kita kan bertahap ya. Iya. Betul, jadi tadi ya bisa ngatur waktu sendiri, terus juga bisa bantu buka lapangan pekerjaan ya Bu Hilda, dan finansial independen gitu. Dan di sana kan penjualannya kan juga nggak cuma di yang tadi reseller ya kan, suka di IG. Di IG juga, IG-nya apa sih namanya? IG-nya Reda Kitchen. Reda Kitchen, tulisannya sama kayak di box ya, Reda Kitchen gitu. Terus juga ada di Tokopedia. Tokopedia juga sama namanya Reda Kitchen ya. Terus kalau misalnya ada orang mau order via WA gitu bisa nggak? Bisa. Kalau misalkan yang buat teman-teman gitu, yang buat order bisa juga langsung ke WA yang ada di Dus atau nanti ke IG kita Reda Kitchen. Reda Kitchen kalau misalnya mau langsung nyobain bolen pisangnya atau produk yang lainnya itu ada di Instagram ya teman-teman, namanya Reda, tulisannya REDHA Kitchen bahasa Inggris gitu. Nah, ini aku udah nyobain dan emang rasanya premium sih, kayak yang emang oleh-oleh Bandung itu. Nah, jadi masing-masing punya tes ya, maksudnya punya bisa untuk selera ya gitu. Dan bolen pisang ini saya punya aneka rasa. Punya aneka rasa apa aja rasanya? Ada bolen pisang coklat keju, itu salah satu yang best sellernya. Terus ada bolen pisang coklat, ada bolen pisang keju. Ada juga yang spesial lagi juga bolen pisang keju melted. Saya pakai keju melted. Oh gitu. Keju melted itu melted mozzarella atau maksudnya emang beda? Bukan mozzarella. Mozzarella kan kalau udah kayak seperti itu, mozzarella kan sekali agak lengket aja ya, tapi ini memang melted aja, seperti kayak coklat. Oh gitu. Ada juga yang favorit durian. Oh durian ada juga. Durian, ada bolen tape juga. Oh wow. Kalau ini Bu Hilda, misalnya nih kan ada orang yang apa sih nggak makan tepung gitu. Diet. Iya, bisa. Saya juga punya produk yang free gluten ya. Jadi yang memang gluten bolen free ya? free gluten.
bolennya bolen healthy Mm-mm. dari bahan-bahan khusus yang nggak pakai tepung yang biasa ini ya, yang Raja Pisang Bolen ini ada khusus jadinya. Oh ada, berarti Dari tinggal tepung khusus aja. pesen aja mau bolen yang gluten free gitu ya. Itu Itu akan itu terus dari nggak pakai gula biasa, pakai gula yang healthy juga. Cara pembuatannya juga lebih itu. Iya, oke. Itu manisnya sama kayak gini nggak sih Bu Hilda kalau yang gluten free? Nah kalau saya yang gluten free itu saya secara ini ya, saya kan sebelum konsultasi sama orang-orang yang kesehatan ya, Mm-mm. rata-rata mereka hanya menggunakan keju, lebih prefer keju. Kayak kemarin saya banyak customer saya itu untuk yang free gluten ya, Mm-mm. itu dia rata-rata yang sedang pengobatan. Jadi kayak dari cancer, yang sakit diabetes, tapi dia pengen cemilan, Pengen bolen. betul, dia bisa pesan sama saya untuk yang ini bolen healthy-nya. Oke. Gitu. Memang sih karena dari bahan-bahan yang agak sedikit premium ya, lebihnya, nah itu jadi harganya juga disesuaikan. Oke. Yang biasa pun bahannya premium, Premium, teman-teman. iya. Jadi aku emang udah lihat sendiri, emang ya beda lah, nggak yang produknya belinya kayak tepung kiloan gitu, enggak ya, beda Iya. ya, gulanya juga beda. Pokoknya semuanya tuh udah oke banget. Bahan-bahan yang saya gunakan juga memang sudah saya cek, itu yang sudah produknya halal juga. Oke. Dan sudah ada yang BPOM, ada yang PRT juga. Berarti disaring juga sama Bu Iya. Hilda untuk komposisi bahannya, jadi nggak perlu khawatir. Terus aku juga udah ngerasain nih, rasanya enak banget, apalagi pas masih anget itu, wah top markotop. Itu kalian harus cobain, pesen order via Instagram bisa, via WA juga bisa. Nanti WA-nya kasih tahu mungkin Bu Hilda nomornya. WA-nya ada di Somdia, ada di ini kita ya. Ada di Dusa ya? Ya, ada di sini 238376. Oke. Nih di sini kalau misalnya teman-teman kelihatan ya, yang nggak bakalan kelihatan juga sih. Tapi ya nanti makanya order aja, lihat dulu dari Instagram. Nanti akan ada nomor WA-nya juga di sana. Kayak di Facebook juga ada ya, Iya, Hilda ya, betul, ada Facebook. Nah, Facebook juga. kalau misalnya teman-teman main Facebook, nggak main Instagram, bisa juga di Facebook ya. Namanya sama, Reda Kitchen. Terus ada di nomor Tokopedia juga. Tokopedia juga. Tuh, nah ini bisa dilihat packagingnya, oke banget. Bahkan ada gambar pisang di belakang, di bawah sini. Terus ada tulisan Honest and Patience, jujur dan sabar. Tuh. Ini ada tagline-nya, manisnya dari pisangnya, karena dari pisang raja. Ya, pisang ya. raja ini raja bulu. Oke, nah ini udah dilihat ya, kayak yang di depan produknya kayak gimana. Jadi ini boleh dicobain nggak, Wil? Boleh dong. Gila. Oke, ya udah kalau gitu. Makasih Bu Hilda udah main ke podcast teman timur podcast. Iya. Semoga usahanya semakin sukses, Amin. lancar-lancar terus. Amin. Kalau misalnya apa ya, main-main lagi lah ke sini Oh, gitu, silakan. sharing. Iya. Terus kalau misalnya ada bazar, nanti deket-deket ini ada bazar nggak? Ikutan bazar nggak? Bazar belum, untuk bulan Juni ini belum. Cuma saya sudah masuk banyak PO juga sih. Oh, WO. Oke, nah tuh kalau misalnya mau order juga nggak bisa langsung teman-teman, jadi harus pre-order dulu karena yang pesen tuh banyak ya Bu Hilda. Iya, Ada alhamdulillah. reseller Ada juga reseller. soalnya. Tapi kalau memang kita lagi butuh urgent, boleh WA aja atau DM bisa di IG. Mm-mm. Kami sih memang tiap hari itu sudah ada ready. Ada yang ready, ready. oke. Tapi yang ready itu memang selalu yang bestsellernya coklat keju. Oke. Jadinya kalau mau pesan yang jumlah banyak bisa PO dulu. Tapi kalau yang masih jumlahnya nggak di bawah 10 atau itu saya ready. Oke, nah tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya urgent nih butuh pesanan hari ini juga, Bu Hilda menyediakan stok. Jadi tinggal WA aja atau DM ke Instagram. Karena kan ada di Tokopedia, jadi harus ready terus kan. Oh iya bener juga ya, orang pesan Tokped kan ada yang kirim via ojek Iya, online bisa ya. aja bisa buat someday, instan. Oh iya, oke Bu Hilda. Semoga ini Raja Pisang Bolennya, nama produknya mereknya Raja Pisang Bolen ya teman-teman. Semoga ini makin laku, makin tersebar bahkan Ya, ke seluruh amin. Indonesia. Ya, alhamdulillah Indonesia ya sering gitu kemarin ke Bali. Ke Bali. Bali, Jadi terus oleh-oleh ya. ya ke Surabaya.
ke Bali, Surabaya itu udah Ke nyampe Malang ini. gitu. Ke Jelas Malang udah udah nyampe. nyampe. Jadi teman-teman ini udah nyampe kemana-mana, tapi kalian apalagi teman-teman yang di Jakarta Timur belum nyobain ini kebangetan sih. Ayo silakan harus di order ya, dicobain karena emang ini enak banget dan gak bakalan nyesel. Ini oh ya, satu pack ini harga berapa? Satu Hilda? packsnya ini 60.000. 60.000. Untuk yang jumlah banyak ya. Tapi kalau Isinya 10 pieces ya. iya, 10 potong. pieces. Jadi masih terhitung terjangkau ya untuk Iya. satu premium bolen pisang ini 60.000. Bagus banget buat dijadiin oleh-oleh, betul, ngasih ke orang oleh-oleh. itu kayak kita juga nggak malu ya. Betul. Ngasih ke orang tuh udah bagus kayak gini. Kemarin saya sempat Bolen. ya, kemarin sempat ada hari guru ya. Hmm? Hari guru itu banyak banget orang tua murid tuh pesan ini buat, ternyata buat apa? Buat guru-guru. Oh iya, Buat ngasih hadiah kata Oh, dia tuh, gitu. kan? Karena packagingnya ini udah bagus Iya. banget, udah ada halal, udah ada Bepom, udah oke Iya, banget ya betul. pokoknya. Oke Bu Hilda, terima kasih banyak ya udah main kesini. Terus Sama-sama. semoga nanti kan apa ada baksonya juga ya? Iya. Baksonya juga Boleh nanti kita Bisa. ya. Bisa. Kalau untuk saya ini saya belum siap bawa itunya, bisa ada sih sebenarnya karena stok. frozen ya. Iya, stok saya selalu ada gitu. Oh, Cuman, selalu ada. tadi waktu kondisikan saya lagi banyak orderan hari ini, saya nggak ini untuk bawa baksonya kan, enggak, kebetulan dia cuaca tadi di luar kan. Nah, ya udah saya bawa bolen dulu deh yang Iya. simpel saya bawa. Oke. Dan dari segi rasanya nanti kakaknya bisa coba deh. Iya. Kita akan dicoba Aku ya. udah coba nih, tinggal teman-teman yang ada di rumah aja nih belum coba, harus coba pokoknya. Oke Supaya nggak banget. penasaran, silakan di order. Dari segi rasanya punya ciri khas sendiri. Tuh, punya ciri khas sendiri. Pengen tahu ciri khasnya seperti apa, order dulu gitu. Oke Bu Hilda, kita akhiri sampai di sini. Ya, Terima kasih banyak Bu Hilda. Semoga sama-sama. sehat terus ya Bu Amin, Hilda. amin. Semakin sukses, panjang umur, terus juga usahanya semakin lancar dan Raja Pisang Bolen dan produk-produk Reda Kitchen semakin dikenal oleh masyarakat. Amin. Terima kasih Bu Hilda. Sama-sama. Oke Sobat Kreatif, saya Selvi dan Bu Hilda pamit undur diri dari Teman Timur Podcast. See you. See you.